dana yang dikelola di bank ini kan polling secara kumpulan, jadi tidak satu persatu. Nah, tapi kalau rugi bank itu secara menyeluruh, nah ini barulah terjadi kerugian di situ. Nah, kemudian kalau banknya tadi likuidasi atau apa namanya banknya ditutup atau dalam penanganan LPS, nah ini kalau masih 2 miliar, nah seperti itu ada penjaminnya. Jadi jangan takut kalau kita memiliki uang misalnya 100 miliar pun mau kita wakafkan selamanya ya, selamanya. Nah, ini masih memungkinkan lagi di bank syariah karena kita sebar ya di beberapa bank, bahkan kalau perlu sampai ke BPRS. Nah, kalau BPRS nanti bagi hasilnya tentu lebih besar. Nah, jadi saya kira ini tidak menjadi kendala seandainya bank itu dalam mengelola mudharabah itu mengalami kerugian karena ada lembaga penjamin simpanan. Nah, saya kira itu tadi yang pertama. Kemudian, nah jadi dia tetap jariah ya, karena uangnya tidak habis. Cuma masalah di sini adalah kalau masa tertentu nanti uangnya yang diwakafkan itu akan mengalami inflasi ya selama masa 20 atau 30 tahun. Tetapi nilainya secara nominal itu tetap eksis ya di bank tersebut. Nah, jadi begitulah untuk kasus apa namanya investasi mudharabah wakaf uang oleh lembaga-lembaga apa namanya lembaga-lembaga perbankan. Nah, yang rumit nanti bagaimana kalau wakafnya itu di reksadana. Nah, ini kalau reksadananya ini apa namanya mengalami kerugian misalnya, nah ini memang tapi ini kalau reksadana itu tidak akan kita izinkan misalnya untuk berlaku abadi, ya. Nah kita lihat juga bagaimana apa namanya ini kinerja dari reksadana itu. Nah jadi itu tentu lebih memungkinkan untuk hilang uangnya pada masa tertentu. Jadi sehingga dalam reksadana ini paling tidak ya kita batasi beberapa tahun saja, 2 tahun, 3 tahun. Nah, sehingga potensi kerugian itu bisa diminimalisir sedemikian rupa. Nah, begitu Pak Mumtazir. Maaf Pak Agus, boleh nanya sedikit, ada Ya, komentar. boleh. Terkait dengan masalah mudharabah di Indonesia yang masih ada penjaminnya yaitu LPS, apakah ini menjadi bagian daripada kajian kita saat ini, yaitu fikih muamalah keindonesiaan. Sementara kalau di Arab Saudi, yang namanya akad mudharabah itu memang ada potensi loss, ada potensi profit. Sehingga berapapun nilai yang kita investasikan dalam bentuk investasi mudharabah, itu ada potensi loss-nya juga. Kalau kita kan tidak. Sampai batas 2 miliar, tidak ada potensi loss. Artinya terjamin. Apakah ini termasuk dalam konteks kualisasi ataupun Ya, oke, ya betul sekali. Ini termasuk, nah inilah ya bagus sekali di contoh yang Bapak kemukakan ini termasuk kepada contoh fikih khas Indonesia. Ya, artinya terjadi perubahan-perubahan di sini. Ya, sebenarnya di negara-negara lain pun, kalau dalam mudharabah ini, itu pasti ada juga lembaga penjamin simpanannya dari sisi funding ya Pak. Dari sisi funding. Kemudian kalau dari sisi financing, nanti ada lembaga asuransi, namanya Jamkrindo atau Askrindo ya, dalam konteks keindonesiaan. Nah, kemudian bagaimana kalau sukuknya mudharabah? Nah, ini. Nah, sukuk mudharabah, khot. Nah, ini bagaimana penerapannya kalau kita lihat sukuk khot, sukuk kirot namanya ya, di luar negeri atau sukuk mudharabah ya untuk corporate ya tentulah sukuk mudharabah. Jarang yang sukuk hijau ya. Nah, jadi ini juga ada penjaminnya ya. Jadi ada lembaga penjamin ketika nanti kalau mudharabah ya, kalau dia mengalami kerugian jadi ada pihak ketiga yang melakukan penjaminan. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, kecuali ada nanti riset-riset bahwa ada investor yang berani menginvestasikan sukuknya secara mudharabah tanpa ada penjamin. Tapi ini saya kira belum pernah terjadi di muka bumi ini ya. Jadi di Arab Saudi atau di Timur Tengah sendiri ini juga sukuk mudharabahnya ya itu ada apa namanya
penjaminan. Nah, seperti itu. Ya, nah ini harus kita diskusikan nanti dengan para ulama-ulama yang ada di level internasional. Tapi ini tidak termasuk kepada sesuatu yang melanggar syariah ya, sesungguhnya. Sebagaimana yang zaman dulu pernah dikatakan oleh Ustadz Taqi Usmani ya, Ketua AOIV, bahwa 80% akad-akad ijaroh ya di Timur Tengah dan di dunia ini itu tidak sesuai dengan syariah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini perlu ada riset yang mendalam ya tentang bagaimana penerapan sukuk di mancanegara ya kaitannya dengan syariah compliant. Nah, seperti itu, Bapak Muntasir. Ada info di Bank Ar-Rajhi di Arab Saudi itu untuk untuk mudharabah itu tidak ada jaminan, Pak. Ya, kalau untuk fundingnya. Ya, untuk fundingnya. Kita misalkan dalam bentuk deposito mudharabah gitu kan. Itu tidak ada jaminan terhadap nilai deposito mudharabah. Apa betul, Ustaz? Di Bank Ar-Rajhi. Ya, Bank Ar-Rajhi ini kan syariah compliance-nya cukup ketat ya. Nah, berbeda dengan yang ada di Indonesia, bahkan dengan Pakistan juga, saya kira itu berbeda. Nah, tapi apakah sekarang masih bertahan ya? Kalau dulu juga mereka tidak mengenakan denda di Arab Saudi, ya kan? Tapi belakangan ada denda di banknya. Kemudian zaman dulu mereka tidak menerapkan tawarruk, ya, untuk personal financing namanya. Ya. Tapi belakangan bank sentralnya itu meloloskan tawarruk. Itu. Jadi ada mungkin karena perubahan zaman beberapa tempat juga terjadi perubahan-perubahan di Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat belum tentu Arab Saudi itu lebih syariah ya dibanding bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bagaimana regulasi-regulasi yang ada di Bank Sentral Arab Saudi dari Indonesia. Sebenarnya kan acuan kita bukan hanya Arab Saudi, tapi bisa Kuwait, misalnya bisa Mesir, bisa Qatar, misalnya bisa Bahrain, bisa Pakistan. Nah, jadi kita harus melihat ini karena dari zaman dahulu juga perkembangan di Arab Saudi ini memang tidak berkembang. Yang berkembang itu ternyata di Irak, ya Basrah, Kufah, kemudian juga di Mesir, juga ada di Damaskus. Nah, jadi di Arab Saudi ini cenderung pemikiran itu agak lebih stagnan ya, jadi kurang dinamis ya, dan buku-buku juga ya, kalau dokter-dokter misalnya nanti di sana harusnya kan boleh dibaca buku-buku usul fikih, buku-buku maqasid syariah ya, Ibnu Qayyim, Al-Fatawa misalnya, pokoknya buku-buku para ulama-ulama hebat itu harusnya tidak boleh dilarang karena berbeda mazhab misalnya. Nah, padahal dia kan Ahmad bin Hambal dulunya ya, kemudian masuk ke Wahabi. Nah, harusnya pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah yang dikembangkan oleh Wahabi ya. Nah, dalam aspek tertentu dia itu juga diadopsi ya oleh para pakar-pakar mereka. Nah, seperti itu Pak. Jadi cerminan kita ini benchmark kita ini bukan hanya seharusnya Arab Saudi, tapi Iran juga mungkin bisa kita lihat ya bagaimana mereka mengembangkan perbankan syariah ya. Jadi tidak hanya Pakistan misalnya kan. Nah, yang dinamika intelektualisme di sana itu ya kita katakan nomor satu ya, jauh tertinggal Arab Saudi ya dibanding Pakistan ya, terutama dalam bidang pemikiran-pemikiran hukum Islam ya. Saya kira banyak tokoh-tokoh di Pakistan yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, seperti Hasan misalnya ya, kemudian siapa banyak lagi tokoh-tokoh di Pakistan itu ya, Khalid Mas'ud misalnya ya. Nah, itu dari Universitas Internasional Pakistan itu jauh juga lebih hebat pemikirannya dari Malaysia, dan itu sangat komprehensif ya kajian mereka dalam segala aspek hukum Islam itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita bisa juga bercermin ke negara sebelahnya. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ustaz, terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Muntasir.
Baik Pak Agus, karena terbatasnya waktu ya dan sangat antusiasnya para peserta Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dan mohon maaf kepada Bapak Ahmad Zuhril yang masih belum bisa untuk diberi kesempatan bertanya langsung karena terbatasnya waktu. Tapi jangan khawatir Pak, untuk pertanyaan nanti bisa diajukan melalui via chat WA, grup WA. Nah, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Agustianto selaku narasumber kita pada hari ini. Baik, Pak Agustianto, karena terbatasnya waktu dan waktu harus kita akhiri, sebelum saya memberikan kepada pembawa acara untuk menutup acara, saya akan simpulkan sedikit ya tentang webinar pada kali ini, bahwasanya di dalam merumuskan fikih muamalah untuk produk-produk perbankan dan keuangan syariah yang ke-Indonesiaan diperlukan ijtihad yang kreatif, dan oleh karena itu syarat-syarat berijtihad harus diperhatikan. Di samping itu kompetensi berfatwa harus dimiliki oleh para ulama Dewan Syariah, kemudian teori dan praktek lembaga keuangan serta perkembangan yang tepat harus dimengerti. Serta ilmu-ilmu yang terkait dengan economic and finance seharusnya memang benar-benar dikuasai. Selanjutnya, di dalam melakukan ijtihad di dalam bidang ekonomi syariah atau hukum Islam, haruslah berpedoman kepada nas-nas syara yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta memperhatikan metode dan kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Al-Quran hadis harus betul-betul dipahami dan ditafsirkan secara kontekstual berdasarkan kaidah-kaidah maqasid syariah sebagaimana yang banyak dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, imam-imam mazhab, dan para ulama terkemuka seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim As-Satibi, dan sejumlah ulama besar lainnya. Demikian yang bisa saya simpulkan pada acara webinar kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Agustianto Mingka, yang telah memberikan materi yang sungguh luar biasa sekali. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu webinar atas partisipasinya telah mengikuti acara webinar pada kali ini. Dan saya mohon maaf selaku moderator apabila terdapat kekurangan baik penyampaian yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali dalam topik yang berbeda yang dilaksanakan oleh Iqsad Consulting. Dan semoga yang tadi disampaikan oleh Bapak Agustianto Mingka dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ibu Agnes Pandonis. Ya, terima kasih juga kami sampaikan pada pembicara kita atas ilmu yang diberikan beliau. Semoga selalu bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Agustianto Mingka dan Ibu Agnes Navarronis SMKM beserta Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada webinar malam hari ini. Dan juga saya mohon dibuat pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Baik, agar acara ini dapat memberi manfaat dan berkah untuk kita semua, mari kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.